Oke, selamat sore untuk sobat super dimanapun berada. Nah, ini saya sedang berada di jalan yang kemarin sempat viral itu kan. Nah, ini kendaraan yang lewat itu dia pelan-pelan ya, tidak ada yang kencang kendaraan itu, mau roda 2, roda 4 semuanya pelan. Nah, ini di apa? Kemarin jalan ini kan sempat viral nih. Saya sendiri sedang penasaran gitu, seperti apa sih jalannya. Nah, saya membuktikan sendiri. Jalannya memang berlubang, jadi kendaraan tidak ada yang kenceng, emang pelan, semuanya pelan. Nah, saya mau jalan menuju Cepu ya. Ini kalau ke belakang sana kan menuju Randu Blatung nih, itu sampai pom bensin Randu Blatung sana itu jalannya masih lihat, tapi dari pom bensin Randu Blatung ke sana itu agak mending lah, udah dicor gitu ya. Kalau dari pom bensin Randu Blatung ke arah Cepu itu jalannya itu memang lubang-lubang. Nah, oke, coba kita sambil jalan aja ya. Oke, kita sambil jalan aja perlahan. Nah, ini jalannya memang lubangnya sangat luanya. Kita sambil konsentrasi ya, takutnya di belakang ada kendaraan ya. Ini sih mas. Nah, ini posisinya tuh, ini lagi ditambal krosok ya. Nah, ini tuh ditambal-tambal misi tuh. Ini emang kemarin sangat viral yang warganya pada marah tuh. Saya tuh lihat di medsos, warganya banyak yang marah. Tuh jalannya begini tuh. Waduh, ini kalau terlihat di kamera mungkin kurang, tapi ya harusnya terlihat lah ya. Nah ini agak mending sedikit nih. Tapi kalau untuk dibilang apa namanya, dibilang layak sih ya, menurut saya sih kurang gitu ya. Jadi setiap memandang memang lubangnya banyak gitu ya. Tuh ini juga lubang tuh. Emang ini sudah tuh lubangnya, ada yang besar, ada yang kecil tuh, lubang lagi, lubang nih tuh. Entar dulu. Nah, ini kalau nggak pelan-pelan berbahaya nih. Kemarin kan saya lihat di medsos juga kan ada yang nanam pisang tuh, cuman di sebelah mana nggak tahu nih. Ini di ini tadi sudah, waduh, sudah 1 kilometer ya dari pom bensin belakang tadi. Tuh lubang kan tuh, jadi nggak bisa ngebut ini. Kalau masuknya nggak ngebut, nggak bisa kencang gitu. Ini juga saya kayak lari-lari seperti orang lari kecil lah, tidak lari kencang tuh. Ini ada beberapa krosok ya tadi tuh, mungkin nggak tahu ini, mungkin nggak tahu dari kecamatan, nggak tahu dari bupati atau dari Pak Gubernur, nggak tahu. Ini ada beberapa krosok untuk nambah-nambah, nggak tahu dari warga, kurang tahu juga sih. Tuh intinya jalannya memang sangat jelek. Udah lewat sini aja, ada truk besar. Harusnya memang sudah diperbaiki sih ya. Tuh. Ini kalau matanya nggak awas ya karena lubang tuh ya kan, lubang tuh. Nah, ini bergelombang, tapi tetap ini nggak bisa nih, maksudnya benar-benar kurang layak lah ya. Coba kita sampai ujung ya, sampai Cepu itu, waduh jauh loh. Ini sampai Cepu bisa 1,5 jam ini atau lebih kalau jalannya kayak gini. Coba kita lihat lagi nanti ada yang lebih parah apa enggak. Ini kerusakan ya nggak begitu parah sih, tapi tetap kurang layak untuk dilewati. Ini agak mending dikit.
Jadi truk juga kalau lewat dia pelan-pelan ya, nggak bisa kencang-kencang dia. Saya sebenarnya tahu sih kalau ada truk besar gitu. Takut kalau roboh. Nah ini juga parah nih tuh. Gimana ya? Ya gelombang iya, lubang juga iya. Waduh, ini warga Blora yang apa ini? Selamat datang Desa Sumberrejo. Nah ini agak mending dikit, Waduh, au, kena dikit. Sebentar. Nah ini juga ini nih. Nah ini agak mending dikit nih. Nah ini udah ditambal cross, ini kelihatan kan tuh, ditambal cross. Tapi yang mending lubangnya udah hilang. Nah ini agak mending nih. Yuk coba kita ke depan lagi ya. Dulu guys. Oke, kita lanjut di sini ya. Posisinya tadi kan di belakang ada yang rusak. Kita ngelihat dari kilometer itu jalan rusak ya, masuk kategori parah itu 2 km ya. Terus habis dari dari pom bensin Randu Blatung tadi rusak 2 km. Terus menuju arah Cepu 2 km rusak, terus bagus kan jalannya. Jalannya bagus sepanjang 7,5 km. Setelah 7,5 km dari sini itu kan bagus tuh. Nah itu bagus. Ini rusak ke sini. Di belakang sana tadi 2 km rusak parah, 7 km bagus. Nah ini menemui jalan rusak lagi. Nah ini kita lihat, ini posisinya berapa kilometer nih ke depan. Nah, kita pelan-pelan ya, karena kalau rusak semua juga pada pelan sih. Nah ini lubang-lubang lagi nih. Ini posisinya memang nggak bisa kencang-kencang tuh. Kita lihat kilometer ya. Nah ini desa apa tadi? Desa Dago kalau nggak salah. Setelah tadi daerah namanya Kutukan ya tadi. Kutukan 7 km. Bentar maaf, aku harus konsentrasi, agak lubang soalnya. Bukan agak lubang sih, banyak lubang. Walah, nah ini parah tuh. Ini desa Dago tadi nggak salah. Walah. Oke, belakang kosong. Ntar belum ada tulisan di pinggir desa apa. Kalau nggak salah lihat Dago tadi ya. Kok kayak kota Bandung ya, desa Dago. Wah. Belum ada tulisan. Ini sudah berapa? Baru 200 meter, masih rusak. Gelombang, lubang kecil, lubang gede, dalam, tidak dalam, semuanya ada. Ini juga dulunya juga bekas ditambal-tambal. Tuh, pokoknya banyak lubang emang. Nggak kehitung kalau dihitung. Pantesan kemarin pada komplain pengen diperbaiki. Tapi emang harusnya diperbaiki sih ya. Mereka bayar pajak soalnya semuanya. Wah, ada plat B guys. Plat H Semarang. Posisinya jalannya memang masuk jalan provinsi ya. Soalnya dari Jawa Timur, yang ini kita menuju Jawa Timur loh ya. Atau menuju arah Cepu lah. Dari Bojonegoro Surabaya itu lewat sini itu sebenarnya lebih cepat. Kalau menuju ke arah Semarang Grobogan itu lebih cepat lewat sini daripada kota Bloranya. Kalau lewat kota ya dia agak melingkar, agak muter. Kalau sini kan lurus ya. Berhubung jalannya jelek ya jadinya lama juga sih. Jalan melingkar bagus lama, jalan lurus jelek ya lama.
Wah, ini mau ditambal gitu. Nah ini kalau untuk motor nih ada yang disambil sedikit, tapi ya cuma sebentar. Nah ini depan jelek lagi, tetap nggak bisa nih. Kalau buat kenceng-kenceng nggak bisa nih mas, harus pelan. Tuh, saya juga pakai sen 2 nih. Saya tuh penasaran, kata orang-orang jalannya rusak, emang bener sih, nggak bisa dipakai kenceng. Ya silakan, warga sekitar biasanya. Kedung Tuban, nggak tahu ini Kedung Tuban apa ini, nama desa mungkin, nggak tahu. Nggak ada. Ini ada kantor urusan agama apa ini, Kedung Tuban. Oh iya, Kedung Tuban mungkin ini. Kedung Tuban itu desa apa kecamatan ya? Kedung Tuban, entahlah. Ini berapa kilometer ini? Coba saya berhenti dulu. Atau lanjut aja lah. Nah ini ketemu jalan bagus lagi. Berapa kilometer nih? Berapa kilometer tadi? Saya lupa malah. 1 kilometer ya? 1 kilometer jelek. Nah ini ketemu jalan bagus lagi. Nah ini jalan bagus lagi ya. Nanti saya infoin berapa panjangnya. Tadi jelek sekitar 1 kilometer ya. Tuh. Ntar saya ke pinggir dulu. Ini jalannya udah ketemu jalan bagus. Waduh, dalam lagi. Coba ke di depan dikit. Mau belok tapi itu tinggi. Nah, coba sini. Oke, jalannya udah bagus lagi. Terserah kita ya. Nah, tadi kalau yang sudah kita lihat tadi sambil ngebahas ya, jalan yang rusak di Cepu Randu Blatung yang viral kemarin itu, tadi kan kita udah jalan-jalan nih. Yang rusak itu totalnya kalau saya menghitung itu 3 km. Emang sisi rusaknya kategori parah, kemarin viral pengen dibenerin gitu. Kalau 3 km mah masih parah di daerah kita sendiri, lebih dari 3 km. Itu juga udah 30 tahun nggak pernah diperbaiki. Jadi total jalan 9 km atau setengah, mungkin 9 km setengah diperbaiki 5 km, sisanya belum. Jadi yang rusak di daerah kita itu 4 km lebih atau 4 km setengahnya loh, sambil makan. Ini saya sudah sampai Japah lagi. Tuh, ngebakso. Tuh, tara, wah, gambarnya. Kemarin kan viral. Udah ya, tadi sudah saya ajak jalan-jalan. Saya sendiri penasaran, jalannya yang rusak emang parah benernya, 3 km. Dari Randu Blatung menuju Cepu rusak 2 km, nyambung bagus 2 km, terus rusak lagi 1 km. Yang rusak totalnya 3 km, sisanya bagus sampai Cepu. Walaupun ada 2-3 titik yang lubang tadi di tengah, tapi masih oke lah. Yang rusak parah 3 km. Mudah-mudahan cepat diperbaiki ya. Di bulan Juni ya. Sekarang kan tanggal 2 ya. Tanggal 2 Juni ya. Rusak parah. Udah, saya mau makan dulu ya. Makan semuanya. Sehat selalu ya. Udah.